Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Nyaruni Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pondok-pondok besar yang ada di Jawa. Saya sudah mengundang salah seorang alumni Pondok Modern Gontor, yaitu Saudara Imron Rosadi. Sehari-hari jadi dia jadi guru dan ustadz di daerah Curug, Tangerang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita ngomongin tentang Gontor ya. Iya, ya. Sisi-sisi yang inilah yang gak seriusnya. Gitu ya. Iya. Ente ke Gontor tuh tahun berapa? Tahun 84 kalau nggak salah. 84 ya? Iya, 84. 84. Lulus SD ketika itu. Lulus SD. Iya, 84 84. ya. 30 tahun yang lalu ya? Iya, kurang lebih 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Umur berapa itu? Lulus SD ya sekitar 12 tahun lah. 12 tahun. 30 tahun yang lalu Iya. udah tua juga ya. Ya, sekarang usia sekitar 52. 52. Udah tua. Dia 84. Iya. Dan masih ingat nggak hari pertama atau saat pertama kali orang tua mutusin ke Gontor? Masih ingat nggak? Ya, ingat sih kira-kira. Ingat ya? Ingat ya, Gimana? selalu. Jadi berawal dari kegiatan saya itu ketika SD itu pagi kan sekolah SD biasa ya. Nah, setelah selesai sekolah itu, setelah zuhur itu sekolah lagi, namanya dulu sekolah diniyah. Itu di satu lembaga yang ada di sekitar rumah saya. Nah, kebetulan di dalam lembaga itu ada diniyah, ada sanawiyah, juga ada pesantren, yang mana kebanyakan guru-gurunya itu ya nggak semuanya, tapi ada beberapa orang guru di situ yang lulusan Gontor. Dan tadinya saya ingat itu Pak Jainal Abidin Cipta, terusnya ada Ustadz Maulid Muslim Maulani, Ustadz Farqan Musa. Nah, boleh jadi mungkin mereka itu yang memberikan informasi tentang Gontor kepada orang tua saya ketika itu. Gitu. Oke. Nah, ketika itu saya nggak tahu masalah pesantren gitu. Nah, pada suatu hari kemudian orang tua itu nanya, lulus SD mau ke pesantren nggak? Saya lagi itu kan lulusan SD masih kecil ya, nggak tahu apa-apa ya, bilang iya aja udah, mau gitu. Nah, kemudian kebetulan di salah satu lulusan Gontor itu ada masih saudara sepupu. Nah, lihat dulu aja lah ke sana, kata dia tuh gitu tuh, lihat dulu. Oke lah, kalau gitu dilihat dulu ke sana gitu, kira-kira suka nggak? Nah, ketika dari kelas 5 naik ke kelas 6 itu, kemudian saya ke sana, ke Gontor itu, diantar sama sepupu saya itu. Nah, sampai Gontor, ya biasa, tuh melihat kegiatan yang ada di sana. Kebetulan di sana itu kalau nggak salah itu saya sampai hari Kamis. Hari Kamis itu ada kegiatan muhadharah, lihat muhadharah, bahasa Arab, kemudian Muhadharah apa sih? latihan pidato. Latihan pidato. Nah, latihan pidato bahasa Arab, kemudian malamnya latihan pidato bahasa Indonesia. Kebetulan siangnya itu setelah pidato bahasa Arab itu ada kegiatan pramuka, lihat lah gitu ya enggak. Gitu. Nah, kebetulan saya tertarik. Nah, karena ketika itu tidurnya itu kan karena saya tulisan Gontor, jadi kawan-kawannya kan ustadz gitu. Jadi tidurnya kan di kamar ustadz, enak kan ya pakai kasur apa segala macam gitu. Bayangan saya tuh Gontor, wah tidurnya enak nih gitu tuh. Nah, tidurnya enak, gitu. Wah, kegiatannya bagus. Nah, tertariklah saya untuk masuk Gontor ketika itu. Gitu ya? Iya, tahun 84 itu. Nah, berangkatlah lulus SD itu ke Gontor. Diantar sama ayah saya. Kebetulan sama sepupu saya itu yang lulusan Gontor, dan ada beberapa keluarga yang lain. Kalau ibu nggak ikut ketika itu. Nah, setelah sampai Gontor, yang saya lihat itu berbeda dengan ketika saya berkunjung dulu ketika masih SD itu. Jadi suasananya itu hiruk pikuk, rame, kotor dan lain sebagainya gitu tuh. Ya, bayangin aja dulu ketika zaman saya itu kurang lebih mungkin ada 2000 calon santri yang daftar. Kalau ditambah dengan orang tua yang mengantar mereka, mungkin masing-masing santri itu 2 orang, jadi ada 4.000 tambah 2.000 jadi 6.000 itu numpuk semuanya di dalam Gontor itu. Iya, jadi suasananya rame, kotor. Nah, di situ saya mulai agak berubah tuh. Aduh, kayak gini kok Gontor ya gitu loh. Iya, jadi ya tidurnya kayak ikan sarden ngampar gitu di bawah, kotor gitu tuh ketika jadi capel ya, calon pelajar itu. Nah, itu dalam hati tuh, aduh gimana ya. Nah, kalau misalkan bilang nggak enak sama orang tua, karena itu pilihan sendiri kan. Ketika baru pulang dari Gontor, ketika pas SD itu kan ditanya, gimana mau ke Gontor Kak? Ya mau, gitu tuh.
Nah, ketika guru SD juga nanya, si Imron nanti lulus SD mau kemana? Ke pondok. Yang lain kan ke SMP, iya gitu. Nah, ketika masuk Gontor, saya mau bilang nggak usah jadi sana kan malu sama orang tua, karena keinginan sendiri nggak enak gitu, jauh diantar. Iya. Paling saya berharap mudah-mudahan saya nggak lulus, gitu aja. Gitu. Mudah-mudahan nggak lulus. Iya. Mudah-mudahan nggak, iya gitu tuh bawahnya tuh pikirnya. Nah, tapi punya pikiran mudah-mudahan nggak lulus bukan berarti kemudian saya nggak sungguh-sungguh tuh ikut tes Gontor. Tetap biasa sungguh-sungguh, ikut bimbel, belajar segala macam gitu tuh. Nah, dan tesnya juga buat saya ketika itu nggak terlalu sulit-sulit banget. Ya matematika gitu kan, cuma matematika dasar, cuma ngaliin bagi gitu ya, menjumlahkan bilangan pecahan, mengurangi dan lain sebagainya. Nah, teslah saya gitu ya, ya tesnya sungguh-sungguh gitu. Tapi harapan saya ketika itu mudah-mudahan saya nggak lulus. Nah, ada kejadian menariknya gini. Nomor peserta ujian saya itu saya masih ingat, nomornya itu kan 728. Tuh, ketika saya masuk itu nomor saya itu 728. Nah, tapi ketika lulus, ketika setelah selesai tes itu, saya ingatnya 782 ketika pengumuman itu. 782. Nah, kan diumumkan tuh yang lulus. Jadi di Gontor itu teknis pengumumannya itu dibaca satu-satu. Yang lulus Gontor, ketika itu kan belum ada Gontor 1, Gontor 2 gitu ya. Yang lulus Gontor. Nah, nomor ujian 1. Nomor ujian 5, berarti 2, 3, 4 nggak lulus tuh. Gitu tuh. Nomor ujian 10, terus gitu tuh. Nah, pas udah deket 700 itu, wah saya udah deg-degan nih. 720. 700 terus tuh, pas 7, saya ingatnya 782, sebenarnya nomor saya 728. Gitu. 780. 785, wah alhamdulillah nggak lulus nih. Itu tuh, karena kelewat 782. Nah, ketika itu saya antara senang sama sedih. Ya senangnya nggak lulus saya gitu ya, nggak sesuai dengan sedihnya saya mengecewakan orang tua itu karena udah jauh-jauh nganter kan dari Ciputat. Nah gitu. Setelah selesai itu langsung saya menuju ke tempat orang tua saya menunggu ketika itu di tempat parkiran itu. Jadi belum tahu itu waktu itu lulus atau enggak? Kalau saya kan berdasarkan pengumuman itu berarti saya nggak lulus. Nggak lulus ya? Iya, kan dilewat tuh, yang lulus Gontor. Jadi waktu disebutin 728 saya nggak ngeh itu nomor saya. Iya, itu nomor saya nggak ngeh gitu tuh. Jadi saya ingatnya 782. Gitu tuh. Jadi saya ingatnya 782 aja. Ya, padahal kan sebenarnya nomor saya itu 728. Nah, 780 saya punya perhatiannya 78 ya. Habis 780 langsung 785. Wah, lewat. Tinggal lulus nih gitu tuh. Nah, antara seneng sama sedih tadi, sedihnya karena mengecewakan orang tua. Nah, udah, saya balik tuh, ketemu sama orang tua di tempat parkiran itu. Nah, pas sampai tempat parkiran saya kaget. Karena orang tua, wah, alhamdulillah lulus ya, lulus. Wah, gitu tuh. Ya, keluarga yang nganter itu ngomong, aduh, alhamdulillah pada dipeluk semuanya. Lulus, saya kaget tuh kan. Kan nggak lulus. Emang nggak lulus. Emang nomornya berapa? 782. Bukan 782 nih nomornya nih. Nomor nih kartunya kan 728, 728. Waduh, lulus. Ternyata saya lulus. Aduh. Akhirnya mau nggak mau ya saya jalani itu. Gitu. Jadi antara gimana nih ya masuk pondok ini ya? Iya. Pengennya nggak lulus lah. Gitu, karena pas tes lulus juga ya. Lulus. Kita serius waktu tes ya? Ya, waktu tes serius gitu. Iya. Jadi kasihan sama orang tua gitu kan. Boleh tahu nggak Gontor itu persisnya di mana sih? Di Jawa Timur, Ponorogo. Di Ponorogo? Iya. Kalau misalkan dari Jakarta, Jawa Timur. Iya. Di pertengahan lah, di pertengahan Pulau Jawa. Oke. Ponorogo, Jawa Timur. Nama pesantrennya? Darussalam. Gontor ya. Gontor itu nama desa sebenarnya. Nama desa sebenarnya. Iya, nama desa. Orang nyebutnya Gontor aja ya. Padahal nama pesantrennya Darussalam. Darussalam ya. Dan waktu itu kan daya tariknya Gontor itu apa, pesantrennya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris ya kan? Iya. Bayangin 30 tahun yang lalu gitu loh. Kalau sekarang bahasa Inggris mah semua orang juga gampang lah gitu ya. Iya. Jadi sekarang dulu itu santri bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, terutama bahasa Inggris lah. Iya. Di mana santri-santri yang lain itu nggak santri-santri pondok biasa ya, kan nggak bisa bahasa Inggris. Iya betul. Sementara anak-anak Gontor itu cascis terus ngomong bahasa Inggris.
Itu bahasa Inggris di sana gimana sih? Sebenarnya bahasa Inggris di sana itu apa ya? Tergantung santrinya. Tergantung santrinya. Jadi nggak semua santri Gontor itu aktif berbahasa Inggris, walaupun di sana memang ada disiplin, ada usbul Injili, usbul Arabi. Jadi seminggu kita berbahasa Arab, seminggu berbahasa Inggris. Tapi umumnya anak-anak Gontor itu lebih senang berkomunikasi pakai bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Paling hanya ada komunitas tertentu yang mereka memang senang dengan bahasa Inggris. Gitu. Ikut ada komunitas ada kursusnya, bahasa Inggris, ada pelajaran tambahan gitu. Itu terserah mereka, eskul bahasa Inggris ya. Itu kalau mereka senang, mereka bisa memperdalam lagi bahasa Inggris. Nah, mungkin untuk kalangan mereka itu mereka bagus bahasa Inggrisnya, aktif. Tapi untuk sebagian besar santri Gontor itu ya lebih banyak mereka menggunakan bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Iya. Boleh bahasa Arab gaya Gontor itu gimana sih? Sebenarnya bahasa Arab gaya Gontor itu apa ya? Jadi Indonesia yang diarabkan. Indonesia yang diarabkan gitu. Jadi punya ciri tersendiri Gontor itu. Jadi, tapi di sana iya, untuk komunikasi itu emang bahasanya itu apa ya? Ya tidak seperti orang Arab pada umumnya. Gitu. Tapi bukan berarti anak Gontor itu nggak tahu bahasa Fusha. Nah, kalau untuk forum-forum resmi mereka menggunakan bahasa Fusha. Gitu. Tapi kalau untuk komunikasi itu ada gaya tersendiri. Nanti lah takun Sujalik. Kamu jangan begitu. Suyu apa? Suyuji. Iya. Ada tasji itu logo itu ya dibenerin gitu tata bahasanya ya. Gitu. Contohnya kan dulu itu yang paling ngetop itu ada istilah nggak apa-apa kok dipukul, lama sama aja didoroba. Lama sama aja didoroba. Ada itu besar itu? Ya dulu gitu, tapi kemudian diperbaiki gitu. Jadi dari lahjah sendiri itu mengikuti daerah masing-masing, nggak seperti orang Arab. Orang Sunda ya lahjah seperti orang Sunda, kalau orang Jawa ya seperti orang Jawa. Misalkan ada teman itu ngomong, saya tanya tuh ke teman itu habis makan itu. Anifan maja idam. Anifan maja. Lauknya apa? Gitu tuh. Anifan maja itu tadi lauknya apa tuh? Anifan maja idam. Idam itu makan ya? Iya, lauk itu. Lauk. Terus? Idam Anifan maja film apa? Dah jajare, laju cidan. Ada raynya, dah jajare. Anifan maja idam. Tadi lauknya apa? Iya. Dajaja. Iya. Ayam. Tapi kan ngomongnya itu kan karena di orang Surabaya kan kental banget itu Jawanya. Dajajare, laju cidan. Nah itu Gontor gitu gaya ngomongnya gitu tuh. Gitu ya? Iya. Nah anak-anak Gontor itu. Nah itu bahasa ya? Iya, itu bahasa Arab, bahasa Inggris ya? Iya. Hal lain yang diajarin Gontor itu apa ya? Tentu aja banyak ya, tapi yang menurut Anda berkesan itu apa? Apa ya sebenarnya? Organisasi ya? Apa musik organisasi gitu? Banyak lah, banyak ya organisasi. Sebenarnya yang lebih ditekankan di Gontor itu disiplin, kemandirian. Iya, kemandirian kita gitu ya. Disiplinnya kayak apa itu? Disiplinnya ketat banget di sana. Ketat ya? Iya, ketat banget itu. Disiplin. Mungkin semi militer kali ya, karena di sana laki-laki semua. Dulu zaman saya itu. Pendiri Gontor itu siapa? Pak Jarkasi. Kiai Haji Pak Jarkasi, Pak Sahal. Imam Zarkasi. Imam Zarkasi. Kiai Haji Sahal. Kiai Ahmad Sahal. Kemudian Pak Fanani. Zainuddin Fanani. Iya. Itu pendiri Gontor ya. Pendiri Gontor. Nah ini disiplinnya agak semi militer gitu ya. Iya, agak ketat. Rambut pendek ya. Cepak ya kayak tentara ya. Iya, cepak kayak tentara. Rambut terus apa lagi? Pakaian harus rapi, harus selalu dimasukin. Pakaian harus dimasukin. Iya, sholat pakai sarung dimasukin, pakai ikat pinggang. Iya, pakai ikat pinggang. Kalau baju koko gimana? Dulu zaman saya itu belum ada koko. Belum ada koko? Belum ada. Koko itu kan ngetren itu mungkin tahun 95 ke atas. Oke. Dulu nggak ada. Jadi koko. Baju kemeja itu dimasukin? Iya, dimasukin. Jadi sarungnya di luar ya? Sarungnya di luar. Terus harus pakai sabuk? Harus pakai sabuk. Harus? Wajib itu. Kalau nggak pakai sabuk ya kena sanksi dari sama bagian keamanan. Ketat disiplinnya itu, semi militer lah. Cepat, terus pakai peci ya? Kalau peci itu ketika sholat aja, di luar sholat itu bebas, mau pakai peci boleh, nggak apa-apa. Iya. Masuk sekelas itu, yang penting rapi, nggak pakai peci juga nggak apa-apa. Yang penting di sana itu cara gaya berpakaian itu memang itu sesuai. Dulu apa? Pakai sarung pakai sabuk tuh apa? Sarung yang takut merosot tapi gimana? Mungkin boleh jadi awalnya dulu mungkin ya? seperti itu awalnya Merosot gitu. Ya? Awalnya takut merosot, jadi biasalah santri belum bisa pakai sarung gitu ya? Nah,
merosot. gitu. Terus nggak pakai celana gitu kan? Nah iya, boleh Nah jadi. sekarang anak gontor ya, pakai sarung tuh pakai celana dalam nggak? Pakai lah, tergantung tergantung gitu, Tergantung, kan? tergantung orangnya. Ada juga Maksudnya itu nggak diatur gitu? nggak diatur kalau celana dalam tuh nggak Kalau diatur. karena kan susah ya, Heeh. ini orang pakai celana dalam atau enggak kan nggak tahu. Gitu. Iya benar. Tapi maksudnya rata-rata itu pakai celana dalam? Pakai celana dalam. Pakai ya? Pakai. Paling hanya ada anak-anak tertentu aja mungkin yang nggak biasa pakai celana dalam, yang nggak pakai celana dalam. Iya. Contohnya dulu saya punya kawan itu dia nggak biasa pakai celana dalam. Iya. Jarang pakai celana dalam. Tapi cara berpakaiannya itu di Gontor itu diatur sesuai dengan kondisi. Jadi waktunya ibadah ya kita pakai sarung, pakai peci gitu. Itu wajib. Wajib, nggak boleh pakai celana. Oke. Nah, di luar sholat gitu ya. Kita ya kalau sekolah rapih pakai kemeja. Pakai celana biasa, celana panjang, baju dimasukin. Harus pakai sabuk. Harus pakai sabuk. Harus pakai sabuk. Tangan panjang boleh, tangan pendek boleh. Dan pakaiannya ketika itu bebas. Seperti ya? sekarang. Kalau sekarang kan harus polos. Kalau dulu itu garis-garis boleh, kotak-kotak boleh kayak gitu. Waktunya olahraga ya harus pakai training, pakai kaos. Nggak boleh olahraga pakai baju atau pakai kain. Nggak kayak santri pesantren salaf. Kadang-kadang olahraga pakai sarung. Pakai sarung, ya kan? Iya. Wah, asik banget itu. Pakai sarung gitu kan. Kalau olahraga yang agak berat itu wajib pakai training kayak basket, terusnya bola. Tapi kalau tenis meja pakai celana biasa boleh, yang penting atasannya pakai kaos. Gitu. Nah kalau tidur wajib pakai celana. Celana? Iya. Celana apa ini? Celana ini. Celana panjang? Celana panjang. Kalau sekarang mungkin pakai training ya. Kalau dulu pakai celana aja. Nggak pakai sarung nggak boleh? Nggak boleh pakai sarung. Oh gitu ya? Takut tersingkap mungkin ya. Oh iya. Iya kan? Betul. Takut tersingkap nggak pakai celana dalam kan. Iya. Mengganggu jadinya gitu. Padahal tidur pakai sarung itu lebih enak. Lebih adem ya. Lebih adem. Tapi nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus pakai celana. Harus pakai celana gitu. Tapi bukan celana yang dipakai ke kelas itu kan? Yang dipakai ke kelas. Oh gitu. Maksudnya celana itu dipakai tidur gitu? Iya, celana itu pakai tidur, dipakai sekolah ya. Itu juga yang kita pakai. Kalau sekarang mungkin pakai training ya kalau nggak salah itu kalau tidur. Kalau tidur pakai training? Iya, training juga mesti ada karetnya di bawahnya kalau nggak salah. Maksudnya? Ini ada karet, jadi trainingnya bukan kayak gini nih, di bawahnya ada karetnya. Oh yang, okay. Itu diatur sampai segitu. Iya. Memang ada perubahan, ada lebih ketat dalam itu waktu tahun 84 ya? Iya, 84. 1984 ya? Kira-kira disiplinnya kayak gitu ya? Iya. Oke, saya baru tahu itu ya. Harus pakai rambut cepak, saya tahu lah rambut cepak, kemudian harus pakai sarung, sarungnya harus pakai ikat pinggang supaya rapi. Tapi anak Gontor itu pakai kainnya rapi-rapi. Jadi lipatannya kecil-kecil. Iya. Jadi 2 kali lipatan aja udah kencang itu. Gitu ya? Sebenarnya nggak pakai ikat pinggang juga udah kuat gitu. Oke. Karena memang di sana itu kita anak baru itu diajarin cara pakai sarung tuh kayak gimana. Jadi di awal tahun ajaran. Disiplin yang lain apa? Jadwal bangun tidur. Iya. Bangun tidur jam berapa? Bangun tidur mungkin sekitar jam 4 sampai jam 4. Iya, sekitar jam 4. Jadi jam 4 berapa menit sebelum subuh. Bangun. Kum gitu kan? Kita udah di bangunan. Ke kamar mandi. Antri dong? Antri lah pastilah. Antri. Nah kadang-kadang ketika ngantri itu kita pakai kesempatan itu untuk tidur lagi. Ya? Antrinya bukan 1-2 tapi puluhan gitu ya? Banyak antrinya gitu. Tapi kan iya. Jadi kan di sana macam-macam ya. Ada yang wudunya tuh di kamar mandi gitu ya. Ada yang memang udah disediakan keran, kita ngantri di belakangnya gitu. Ya kita ngantri tuh sambil tidur. Sambil tidur? Sambil tidur. Kadang tidurnya tuh sambil berdiri gini. Oh ya? Iya. Kalau dapat tempat duduk antrian kita sambil duduk gitu. Tapi kalau berdiri sambil berdiri gini aja. Gini aja tidur gitu. Ntar kalau yang depan maju kita didorong sama temen kita maju. Gitu? Ntar tidur lagi gitu. Aku pernah ngalamin itu? Ya begitu. Jadi saking ya karena nunggu antrian kan, masih ngantuk, tidur. Ya tidur lagi di situ sambil ngantri. Tidur ya. Iya, gitu gini kan. Wah. Ntar kalau misalkan ada bagian keamanan, kontrol paling udah ada yang kena pukul 1 pakai sejarah, baru kita kaget gitu ya. Gitu. Iya, buah. Baru kita terjaga. Itu apa namanya? Keamanan tuh mukulnya pakai sejadah. Pakai sejadah. Nggak boleh pakai tangan. Pakai tangan ada. Ada. Pakai tangan ada gitu. Tapi umumnya pakai sejadah. Pakai sejadah. Gitu. Anda pernah kena tangan itu? Pernah lah. Pernah. Itu biasa di sana itu. Iya. Biasa.
tangan itu kenapa? Pipi apa? Karena pipi. Kena pipi? Iya. Ditempeleng. Ditempeleng saja. Tempeleng. Tapi di sana itu apa ya? Namanya pukulan itu tidak sembarangan orang boleh mukul. Itu jadi jadi yang berhak untuk menegur, memukul itu yang punya wewenang. Di antaranya bagian keamanan, bagian penggerak bahasa. Senior kelas 6 atau kelas 5 nggak punya wewenang, atau taruh dia bukan bagian keamanan atau bagian penggerak bahasa, itu nggak punya hak dia untuk negur, mukul dan lain sebagainya. Dia mukul kita laporin, dia diusir. Gitu. Kalau kita merasa misalkan kita dibully sama kakak kelas, tinggal dilaporin aja, dia kena diusir. Gitu ya. Jadi responnya sebenarnya cepat. Ya? Iya. Kita prihatin lah kalau yang kayak gitu ya. Semoga nggak terjadi lagi ya. Makan kan semuanya dimasakin pondok kan? Iya. Jadi di sana dapur. Itu berapa waktu Anda mondok itu ada berapa ribu santrinya? Kurang lebih mungkin ada sekitar berapa ya? Ada 4.000-an. 4.000 ya? Kurang lebih. Ini tahun 1984 ya? Iya. 4.000. Iya, kurang lebih. Dan semua makannya itu disediain sama pondok. Sama pondok ya. Itu dapur-dapur tuh di mana-mana kan kita? Iya, dapur itu ada dapur yang dikelola oleh santri kan? 3 kali. 3 kali. Jadi dapur ada yang dikelola oleh santri. Makan pagi apa? Pagi bervariasi. Kadang-kadang makannya itu ada, kalau favorit saya dulu itu sambal sama kerupuk. Jadi kita aduk, ntar nasinya kayak nasi goreng tuh. Jadi cuma sambal doang sama kerupuk. Gitu. Diaduk jadi kayak nasi goreng tuh. Nggak ada tempe, tahu? Ada ya? Ya ada. Itu menu itu dijadwal ya? Dijadwal. Hari ini tahu, besok tempe, besok lagi ya, apa ikan misalkan, gitu kan? Iya, pecel. Sayurnya sayur. Iya gitu. Jadi pecel, ya, gitu setiap hari beda-beda. Sayur lodeh, sayur banyak ya? Beda-beda. Anda favoritnya sambal sama kerupuk? Iya, kalau pagi itu. Kalau pagi. Nah, setiap hari Jumat itu setelah selesai sholat Jumat itu agak sedikit istimewa itu. Kadang-kadang daging. Daging? Ya. Daging apa? Daging? Ya, daging apa ya? Daging gulai gitu ya. Di gulai ya daging itu. Daging sapi ya? Ya, daging sapi. Kadang-kadang ikan. Ikan. Cuman ikan asin nggak ada di sana, mungkin karena daerah Jawa kali ya. Oh, nggak ada? Iya. Ikan asin? Hampir nggak pernah itu ada lauk ikan asin itu. Dulu. Kalau misalkan kita pengen beli lauk, ada di sana warung lauk, kita tinggal beli aja, ada telur atau sebagainya. Itu lauk favoritnya? Kalau saya dulu kalau pagi ya. Kalau orang tua tentu sering ngirimin kan? Iya. Ikan apa daging itu dari? Iya, iya pernah beberapa kali dikirim sama orang tua. Cuman kan kita yang namanya di sana itu paling banter kiriman itu ya bisa sehari habis kadang-kadang. Kan dibagi-bagi ya? Dibagi-bagi. Dicolong nggak sama teman tuh? Nah kalau kita pelit itu bisa dicuri ya? Bukan dicuri ya, dijailin sama teman. Dijailin ya? Dijailin. Kalau ya, maksudnya dicolong kan, di lemari kan, dicuri kan? Lemari kita digembok. Digembok ya? Iya, kalau ketahuan mencuri dia kena bisa diusir. Oh iya. Itu paling dijailin. Dijailin tuh gimana? Dijailin taruh kotaknya di udah obok biar acak-acakan dalamnya. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Anda karena solidar sama teman dibagi-bagi ya? Iya, di sana itu karena kita jauh dengan keluarga, nah kita mesti baik sama teman, nanti dia juga baik sama kita. Iya. Jadi Bron, Anda kan pasti suka dikirimin makanan kan? Iya. Dari rumah ya? Apa makanan apa biasanya? Suka sih enggak ya. Kadang-kadang ya? Pernah enggak setiap bulan, bulan. Kadang setahun cuma 1-2 kali ya? Setahun 1-2 kali, ya. Apa biasanya? Zaman dulu kan belum ada makanan ini ya, kemasan ya. Oh iya. Jadi makanan itu sebenarnya cepet basi kadang-kadang. Karena pernah dikirimin rambutan, sampai sana udah pada hitam-hitam rambutannya. Jadi makanan-makanan olahan sendiri ya. Paling yang awet itu biasanya abon. Abon ya? Abon awet, teri itu awet gitu. Kadang rendang juga kalau udah sampai ini. Kadang-kadang udah agak sedikit ya bau dikit ya nggak apa-apa lah kita makan aja. Bau dikit sikat juga kan? Sikat aja gitu di sana itu. Kadang-kadang satu potong itu. Nah, kalau dapat makanan tuh pasti dibagi-bagi dong teman-teman. Ya, dibagi-bagi lah. Bagi-bagi ya? Dibagi-bagi. Pasti dibagi-bagi. Kalau enggak kan kita dikerjain sama teman kan? Ya, ada yang begitulah, ada temen yang iseng gitu. Kalau kita pelit kan di pondok itu ya, kita dipelitin juga, dikerjain kan? Dipelitin. Ya, mungkin kurang disenangi. Rendang dibagi-bagi gitu. Rendang misal berapa potong dibagi-bagi kan cepat habis. Iya, kadang-kadang rendang itu ya sehari habis. Habis sehari itu. Kita bagi-bagi. Bagi-bagi ya? Iya, bahkan kalau misalkan memang kita udah akrab dengan kawan itu, ya misalkan temen minta, kita langsung suruh ambil sendiri aja. Ambil aja itu di kotak tuh, ntar dia ngambil sesuka hati dia gitu. Biasa kayak gitu.
gitu. Kalau misalkan rendangnya habis tinggal bumbunya kita sikat juga kan? Iya, karena ngerendang satu itu kita bagi 4 misalkan, nah itu kita taruh di pojokan piring. Jadi ketika makan itu kita gini-giniin aja, seks makan, gini-giniin aja, yang penting bau rendang. Nah, baru suapan terakhir itu kita makan tuh. Itu rendang tuh diliatin aja ya? Diliatin aja. Diliatin gitu kan, supaya nafsu makan kan? Nafsu makan. Ntar biasanya habis makan rendang itu nggak cuci tangan kita ada. Ntar ada temen ya, sorry ya tadi makan rendang nih. Sorry, Afan, rendang Anifan gitu. Waduh, kacau ya. Ya bercandanya gitu kadang-kadang sama kawan di sana itu gitu. Lucu juga ya. Jadi rendangnya diliatin aja kan langka kita makan rendang kan. Iya, gitu. Tapi emang dibagi-bagi biasa. Suapan terakhir baru? Iya, suapan terakhir baru itu. Ada kawan itu dia dapat kiriman udang. Udang? Iya, udang direndang gitu kan. Udang itu mungkin dikirim itu ya satu plastik itu isinya mungkin ada sekitar 15 biji ya. 15 biji. Nah itu dibagi sama dia, itu dibagi berempat teman-teman. Nah itu cara ngebaginya gini, satu-satu, ambil satu. Ini buat ini. Satu, terus satu. Jadi kebagian rata semua. Kalau ada sisa udah lebih berarti buat dia gitu. Gitu ya. Jadi masing-masing misalkan dapat 4 semuanya gitu tuh. Nah yang punya dapat 6 itu gitu. sama temen akrab ya? Yang teman akrab begitu. Temen akrab ya? Iya. Kita bagi makanan ya? Iya. Kalau misalkan kita dapat kiriman uang juga, nah itu kawan-kawan biasanya udah nunggu tuh di depan bagian administrasi tuh, idaroh itu. Ntar kita keluar, nah kita traktir mereka makan. Kalau Anda bisa ceritakan nggak itu? Kalau di kelas gimana sih suasananya? Di kelas ya, kalau di sana itu kita belajar bahasa Arab, ya kan? Iya, kalau bahasa Arab itu untuk kelas bahasa Inggris, ya kan? Iya. Ustadz itu kalau katanya pakai peci nggak Ustadz itu? Enggak lah. Enggak semuanya, ada yang pakai peci, ada yang enggak. Tapi umumnya mereka pakai kemeja, pakai kemeja rapi. Pakai kemeja. Ya, pakai tangan pakai panjang, pakai dasi biasa itu. Panas-panas pakai dasi. Panas-panas pakai dasi juga. Panas-panas pakai dasi. Wajib di sana. Gerah dong. Buat saatnya mungkin gerah kali. Enggak, maksud saya pakai dasi itu wajib ya? Wajib di sana. Wajib ya? Wajib. Dan nggak ada AC kan? Nggak ada panas-panas tapi pakai harus dasi. Pakai dasi ya? Iya, pakai dasi. Gitu. Kadang-kadang Ustadz keliling siang-siang itu ya pakai dasi. Oh iya. Gitu. Di sana Ustadz itu pakainya rapi. Iya. Iya, jarang kita lihat Ustadz itu pakaian dikeluarkan, selalu dimasukin. Selalu dimasukin. Iya, kalau pakai jaket itu pasti dikancingin. Kalau gitu. Pernah saya sekali itu ada Ustadz itu naik sepeda, jaketnya itu terbuka. Gitu berkibar-kibar naik sepeda. Itu udah kita anggap nggak rapi kayak gitu. Nggak rapi ya? Iya, Ustadz okem nih gitu tuh. Jaket apa namanya? Padahal kalau di luar itu biasa begitu, tapi di Gontor itu sepertinya tabu gitu ya. Tabu ya? Iya, jadi Ustadz itu memang jadi contoh buat anak-anak itu. Jadi selalu rapian, rapi pakaiannya Ustadz itu. Gitu ya? Bahkan bukan itu hanya Ustadz. Belajar dari jam 7? Dari jam 7 sampai jam setengah 1. Setengah 1? Iya. Keluar terus istirahat 2 kali ya. Sholat, kemudian makan gitu kan. Kemudian ada pelajaran-pelajaran sore gitu kan? Nah, ada pelajaran sore untuk kelas 4 ke bawah itu biasanya. Kelas 5, kelas 6 enggak. Gitu ya. Ya, banyak kan kalau di Gontor itu, kalau di luar ya kayak perbedaannya. Kalau nggak ada guru, tapi di Gontor itu hampir nggak pernah nggak ada guru. Selama saya di sana itu tidak pernah kosong, nggak ada guru. Selalu ada guru. Jam kos? Iya, jam kosong jam itu kos nggak ada ya. Kosong itu nggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan guru nggak masuk itu nggak pernah ada. Gitu. Ada guru, jadi selalu ada guru. Pengganti ya? Guru pengganti juga jarang, nggak ada. Jarang? Iya, selalu masuk aja. Jadi guru utamanya yang ngajar ya? Iya, selalu utama. Nah, cuman kalau sekarang kan ada istilahnya jam kos. Iya, kalau di luar kan kosong. mungkin pengalaman saya ngajar dulu itu banyak jam kosong gitu. Paling ada jam-jam kosong itu ya jeda pergantian pelajaran antara jam 1 ke 2 itu kan pergantian guru. Nah, ada waktu kosong itu, mungkin sekitar 3 menit. Itu biasa kita pakai buat tidur. Sambil nunggu Ustadz datang itu ya 2-3 menit ya, Ustadz jalan mungkin menit? Ya 2-3 menit atau 4 menit maksimal 5 menit. Tidur? Nah, kita tidur tuh sambil nungguin Ustadz. Oh gitu. Tidur udah kita bangun lagi. Pokoknya di sana itu ketika nggak ada Ustadz jarang ribut, di sana itu nggak ada ribut. Nggak ada ribut? Nggak ada, dipakai buat tidur sama anak-anak itu. Karena capek ya? Karena capek ngantuk. Bahkan kalau misalkannya Ustadznya... Itu 2-3 menit bisa tidur? Bisa lah. Bisa? Bisa. Bahkan kalau misalkan memang kalau guru-guru senior gitu kadang-kadang sudah suka males gitu negoro santri gitu yang tidur itu didiamin aja, kadang-kadang kita tidur kebablasan, bangun-bangun udah istirahat gitu. Bangun udah istirahat aja nih gitu. Tidur itu di sana itu biasa. Tidur, pokoknya ada waktu saking capeknya ya? Saking capeknya. Bayangin jam 4 udah bangun kan? Iya, terusnya kegiatan full kan? Kegiatan full. Kegiatan full. Tidur itu jam berapa tidur?
Tidur itu paling cepat kita tidur jam 10. Jam 10 itu ada tanda gitu ya. Tanda itu lampu mati sebentar, tek, sekitar 2 detik terus nyala lagi. Oh gitu. Dulu zaman saya itu belum ada listrik. Jadi pakai diesel. Diesel. Ya pakai genset itu. Nah, itu tanda kita boleh tidur, boleh masuk kamar itu ada tanda lampu kedip mati terus nyala lagi. Nah, itu kita boleh masuk kamar, boleh tidur. Boleh tidur. Tapi umumnya anak-anak itu kan nggak langsung tidur. Jadi refreshing dulu, ke kantin dulu gitu loh. Kantin? Iya, ke kantin. Kantin masih buka jam 10? Dibuka memang jam 10 itu. Ketika selesai belajar, kita kan habis sisa tuh belajar, cuman nggak boleh di dalam kamar. Belajarnya di emperan kamar. Kantin itu. apa? Bahasa Arabnya? Kiftir. Kiftir? Iya. Kiftir? Kiftir. Mana kadang-kadang iya. Traktir? Iya. Gitu ya? Kadang-kadang cuma 1 botol minuman kita beli, ya kita minum bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Berlima gitu. Ada pisang goreng, misalkan cuma ada 3 potong ya kita makan bareng-bareng sambil ngobrol aja. Gitu. Indahnya di situ. Ngobrolnya apa itu? Ngalor ngidul aja. Ngalor ngidul ya? Oh, itu tentang mungkin tadi kejadian yang lucu-lucu sehari-hari ketika di kelas misalkan kita dijewer guru atau apa jewer, gitu. Ya? Iya, kayak gitu. Nih, terakhir, Ustaz Imron. Iya. Gontor itu khusus putra ya? Putra ya. Putra ya? Iya. Khusus putra ada ya? Sekarang gontor Sekarang putri ada ya? Gontor Putri. Tapi itu 4.000 orang tuh putra semua kan? Iya. Putra semua ya? Laki semua gitu kan? Nggak ada cewek ya? Iya. Dan gontor itu kan di pagar ya? Ada Kalau lokasi. gontor pusat itu nggak ada pagar. Nggak ada pagar? Nggak ada. Nggak dipagar. Jadi sebenarnya kita kalau mau keluar itu gampang. Gampang ya? Tapi nggak ada yang berani itu. Iya, iya. Nggak dipagar. Jadi kalau gontor yang saya gontor 2, gontor 3 itu kan ada pagarnya, ada gerbangnya. Gontor pusat itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nah ini masalah, itu kan putra semua, 4.000 Iya. orang putra semua. Pengen lihat cewek nggak waktu itu? Ada cewek di gontor. Ada? Ada bombo dapur itu. Oh, bombo dapur. Enggak, maksudnya cewek-cewek, maksudnya apa, gadis gitu? Iya. Tentu ya? Ya. Kalau ada gadis lewat pasti ribut itu. Iyalah, Ribut ya, kan? biasa. Cuman gini ciri anak gontor itu di depan perempuannya kita itu acuh tak acuh. Acuh Cuek aja. Iya, cuek aja gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan belakang? wah kita kadang ngelihat. Iya, ngelihatnya dari kejauhan aja gitu. Tapi di depan yang bersangkutannya kita kalau di belakang itu ributnya gimana itu? Ributnya? Ya ribut Pikir, biasa. pikir. Ya biasa gitulah Gitu? anak Cewek. ya usia remaja gitu. Gitu ya? Baru itu kan pasti, ya itu kan usia remaja ya, udah pada puber kan? Iya. Ya, gimana sih kalau ngeliat lawan jenis kan luar biasa itu kan? Dan itu semuanya nggak ada perempuan gitu kan? Iya. Bisa bayangin lah ketika apa namanya? Ketika ngeliat perempuan itu kan luar biasa gitu, senengnya ya kan? Tapi kalau di depan cewek jaim ya kan? Ya, jaim. Jaim ya biasa gitu. Jaim ya? Paling yang bisa punya kesempatan untuk dekat-dekat dengan tamu perempuan itu kalau misalnya tamu ya bagian periman tamu. Tamu. Bagian periman tamu. Keluarga santri ya? Ya kadang-kadang ada kunjungan dari pesantren tertentu yang ada santri perempuannya kan. Nah itu bagian periman tamu yang menerima mereka. Tapi kan santri-santri lain. Santri lain paling cuma ngeliat doang. Tapi dari jauh ya? Dari jauh aja. Dari jauh. Nggak berani itu ngedeketin, ngajakin ngobrol, ngegodain apalagi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ya? Nggak ada yang berani. Masalahnya? Nggak beraninya karena peraturan ya. Karena peraturannya di sana ketat gitu tuh. Bahkan kita nyimpen gambar-gambar perempuan aja tuh di kotak kita. Misalkan ada iklan sabun ya, iklan sabun Lifebuoy kan ada gambar mana. Nah kita pakai nih buat tutup kotak gitu. Kalau di pemeriksaan nggak boleh dirobek. Padahal cuma sekedar buat lapisan aja. Lapisan lemari gitu tuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Luar biasa ya? Iya, luar biasa di sana itu. Disiplinnya begitu keras ya? Iya. Makanya itu untuk mengalihkan pikiran anak-anak itu ke hal-hal yang negatif seperti itu, kegiatan di sana penuh. Full gitu. Jadi anak nggak dibiarkan itu ada waktu kosong. Iya. Apa itu kegiatannya? Olahraga? Iya, olahraga. Kalau sore itu kalau pagi sampai sore kan tadi belajar biasa di kelas gitu. Habis asar itu kita olahraga sampai jam 5 teh kita mandi, kemudian sholat maghrib, baca Quran, kemudian waktu makan malam, habis makan malam kita belajar malam. Kalau musik gitu. gimana musik? Musik boleh di sana bebas. Boleh? Iya, itu kita gitar segala macam boleh. Nah, cuman ada waktu-waktunya. Kita boleh main gitar drum gitu. Iya, piano ada ya? Ada semuanya. Bebas. Jadi energinya habis buat kegiatan ya? Untuk kegiatan. Apa aja yang dia suka itu ada. Ngelamun itu ada santri ngelamun pasti dipanggil sama komandannya. Iya, santri ngelamun mungkin ada ya, tapi sebagian besar itu mereka itu aktif lah.
dengan kegiatan yang mereka suka gitu ya. Oke. Ya. Jadi Anda 84 masuk. Ya. Keluar dari Gontor Tahun 91. 91. Lulus ya? Lulus alhamdulillah. Oke. Walaupun mungkin predikatnya bukan predikat terbaik ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi alhamdulillah Tapi lulus. itu masa-masa Gontor itu berkesan ya? Sangat berkesan sekali. Sangat berkesan iya, ya? sangat berkesan. Sangat berkesan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang berkesan sekali di Gontor itu. Gitu ya? Dan buat saya itu merupakan salah satu pendidikan yang terbaik yang ada di Indonesia gitu. Walaupun mungkin saya dulu itu bukan termasuk santri terbaik, boleh dikatakan mungkin males ya dulu itu saya itu di Gontornya itu. Tapi tetap saya akui Gontor itu pendidikan yang terbaik dengan disiplinnya, dengan metode mengajarnya. Nanti itu kita saya sambung masuk lagi ya. Oke lah. Kita sambung gitu. lagi kalau Oke. Gontor nih ceritanya pasti banyak ya. Banyak ini baru sebagian kecil aja. Cerita, iya ini baru sebagian kecil aja kan tentang ustadz-ustadznya misalnya kan. Iya. Tentang ya pengalaman pribadi saya baru sebagian kecil lah gitu yang ini diceritakan. mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti ditonton orang segala macam gitu Gontor gitu kan. Terima kasih Ustadz Imron ya. Iya. Demikian saudara-saudara sekalian Jajang Jahroni Channel, jangan lupa subscribe, tonton ya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.